Oke, sebentar teman-teman. Nadine sedang problem ini, sebentar ya. Mungkin aku coba lihat Q&A, pertanyaannya menarik banget nih. Mungkin nanti bisa dibantu sama Nadine ya, ICDX ya, gitu dia. Tapi rata-rata Halo. Rata-rata back again. Aduh. Sorry banget nih. Ini kayaknya internetnya emang ya, mungkin teman-teman ada yang real juga ya internet. Jadi aku sama Mas Jericho tadi ke out gitu. Sorry banget. Tadi lagi ngenalin Mbak Yunis. Tapi mungkin biar gak lama-lama, mungkin langsung aja kali ya Mbak Yunis jelasin gitu. Tapi intinya kayaknya teman-teman udah langsung tau lah gitu gambarannya se-expert apa Mbak Yunis di expert banget sih bidang ini. Dari 2005 itu lama banget loh Mbak. Lumayan ya abeng ya gitu. Oke. Anyway, sekarang bisa dibantu di share slide-nya. Iya, di share slide ya. Oke. Langsung. Ini juga dari udah muncul ya teman-teman. Aku coba ngeliatin pertanyaan Q&A-nya menarik ya. Tapi intinya adalah bagaimana laku. Nah itu bakal dijawab sama Mbak Yuni. Semoga terjawab ya, gitu. Kalau laku sih percaya sama Tuhan, jangan percaya sama saya ya, gitu. Oke, mungkin nanti bisa dibantu diganti sama Mbak Tia dari pihak ICDX, mohon bantuannya. Itu dia, tapi saya mau kenalin diri dulu. Ada saya dari Never to Lavish, unit bisnis NFT dari Never to Lavish. Kebetulan ada co-founder Never to Lavish sendiri, ada Ben Hart, itu dia, dan ada salah satu juga kreator yang akan merilis NFT, debut NFT-nya, ada Sisi Tipsy di atas saya, gitu dia. Nah, jadi kita bertiga hadir. Saya kebetulan posisinya adalah mewakili NFT NF to Lavish, gitu dia. Jadi posisinya sebagai salah satu kreator agency lah ya, gitu dia, yang mencoba untuk mencari dan bagaimana mengkurasi para kreator ini, baik dari sisi art, design, fashion, atau artisan customizer, sport, dan musik gitu. Mungkin bisa next Mbak Tia ya. Gitu. Kenapa dilewatin? Jangan dilewatin gitu. Jadi cowok ganteng satu ini yang mukanya agak galak, itu dia sebagai founder dari Never to Lavish, sudah berdiri sejak 2017 ya, Beng ya, gitu ya. Nah, terus begitu sampai sekarang bisa dibilang salah satu sosok yang cukup diperhitungkan di street art Indonesia. Sorry, aku nggak cuma bisa ngomong masalah graffiti doang, tapi kita ngomonginnya udah lebih luas lagi skenanya, yaitu street art ya, gitu dia. Dan mungkin bisa lanjut next lagi, berarti ya. Nah, perjalanannya sampai jadi NFTL sendiri itu dari NTL mulai dari mid 2017, mungkin kalau ada yang tahu. NTL itu atau Never to Lavish pernah membuatkan jaket untuk Bapak RI 1, itu dia, dan bekerja sama untuk membuat jaket kembali ke Bapak RI 1 lagi, tapi untuk Asian Games dan para pemenang Asian Games di Indonesia, Jakarta, Palembang. Lalu banyak terlibat dengan kolaborasi banyak brand dengan IKEA dan yang lain-lain. Lalu sampai akhirnya sampai 2021, 19 Agustus kemarin kami lahir NFTL. Itu dia. Mungkin bisa next. Ya memang berkecimpung di NFT. Nah, next Mbak Tia. Ada yang bilang keceh, Bang. Romelda.
Dia belum lihat fotonya Sisi Tipsy ini pas lagi pingsan semua. Terus begitu NFTL sendiri itu ada beberapa bidang sih. Kita itu meliputi 4 bidang. Satu fashion, karena memang background NTL sendiri itu memang ada dimulai dari artisan customizer. Jadi kalau misalnya nge-custom dari fashion apparel sampai ke apa tuh Bang? Terakhir Porsche, Lamborghini, ke gedung, ke rumah, name it lah gitu ya. So size does nggak ada masalah dengan medium, nggak ada masalah dengan ukuran, itu dia. Tapi itu salah satu faktor yang kita ambil, kategori yang kita ambil. Lalu yang kedua adalah art and design. Art di sini memang dari urban art, street art, karakter design, ilustrasi, komik, fotografi, atau memang graphic design atau futuristic design. Kalau mungkin sekarang zaman sekarang banyak anak-anak yang suka mecha style atau memang yang lebih ke futuristik. Lalu ada juga musik. Nah, musik ini ada salah satu yang akan ngerilis di atas, yang akan kita ngobrol sama-sama. Lalu yang terakhir adalah sport, gitu. Sampai 31 Oktober hari ini kita baru ya, belum banyak banget, baru rilis 26 NFT dari berbagai kreator dan berbagai background. Sudah terjual 9 dengan range harga dari per NFT-nya ya, dari 500.000 sampai 25 juta satu NFT-nya. Nanti setelah ini akan kelihatan udah ada yang masuk ke secondary market, dan aku akan melengkapin obrolannya Mas Riko tadi gitu. Apa sih yang bisa kita andalin gitu tentang royalty buat para kreatornya, itu dia. Dan sampai nanti akhir Desember 2021 itu kita sudah komit akan ada yang on board juga. Jadi dari Fizz, Unreleased, Never to Life sendiri juga udah masuk. Ada Holy Killers band yang kemarin juga baru dinominasikan di AMI Awards sebagai salah satu band metal Indonesia terbaik. Lalu berbagai macam, ada Rentertin, Kolavi Studio, lalu ada Endang Sukamti yang udah on board duluan, ada Sisi Tipsy, hopefully very very soon. Jadi ya, lalu akan ada Tuan 13, Tutograf sudah, lalu ada Hahan, dan terus yang lainnya ada MT Komik Azer, itu sudah sold out malah mereka juga gitu. Dan akan ada Muklai dan juga ada Saleh Hussein atau Alek, salah satu member dari White Shoes and the Couple Companies gitu. Nah, totally akan ada 26 artis yang akan on board sampai 31 Desember 2021 ini. Mungkin bisa next, berarti ya. Tuh ada yang komen, gas kui, Discord bikin lah gitu. Mulai ya gitu. Nah, belum ada yang bilang trafficking nih gitu sama Persija. Nah, terus kayak gitu, kalau misalnya mau cek-cek sebenarnya sih kita ada di sosial media. Sosial media akunnya adalah NF2 Levis, jadi ya di sana memang kita menjelaskan produknya, bio dan konsep NFT-nya dan terkait siapa sih kreatornya, karena sebenarnya ini sangat terkait ya gitu dengan bagaimana kita menjual, karena sama seperti yang lain, sama seperti kayak mungkin Sisi berproses menjadi posisinya sekarang, sama seperti kayak Abeng berproses menjadi posisinya sekarang. Nggak mungkin semuanya tuh dimulai satu malam gitu. Terus habis itu tiba-tiba boom. Kenapa? Karena contoh lah ya, kayak Beeple itu tuh udah kayak 8 tahun lebih gitu berkecimpung di dunia digital. Dia udah kerja sama LV, udah ada di tasnya, itu dia. Terus gitu, jadi nggak kebetulan kita sampai bisa tahunya karena NFT-nya itu bisa sampai dilelang dan harganya fantastis lakunya gitu. Jadinya tapi kita juga perlu tahu faktor apa sih yang dari para kreator itu harus punya supaya akhirnya bisa mendukung NFT-nya ini bisa laku ya, tadi itu ya gitu.
salah satunya adalah bagaimana nginfoin tentang diri kita sebagai kreator, dan itu salah satu tugas saya, gitu dia, menceritakan lewat Instagram, lewat deskripsi produk yang ada di marketplace, itu dia, dan ketahuan signature-nya dan ada body of work-nya. Body of work-nya apa ya? Kalau misalnya ini kalau misalnya gue udah pakai lu nggak apa-apa nggak nih? Nggak apa-apa ya, Nadine? Aman, Mbak. Aman ya, gitu. Ini misalkan eranya lo apa sih? Lo musisi. Ya, memang lo terkenal sebagai musisi, menciptakan musik, dan NFT lo itu ada signature-nya bahwa lo adalah seorang kreator yang datang dari musik. Bukan berarti harus dalam bentuk audio NFT lo, tapi orang tahu gitu dengan dengar nama band lo, lihat logo band lo, atau lihat ya contoh ya gitu. Buat gue rubahnya Sissy Tipsy itu ya Sissy Tipsy banget. Kenapa? Gitu dia dengan sesuai dengan nadanya mereka, dirty jazz-nya mereka, bosasnya mereka. Tapi gue yakin pada saat Sissy Tipsy ngeluarin karya NFT, orang masih tetap realize bahwa dia nggak berubah gitu, dia masih tetap ada signature-nya, sama kayak Abeng pada saat ngeluarin NFT-nya dan dia udah rilis, jadi ya gue masih bisa ngeliat gitu bahwa oh ya ini Abeng, dan track record-nya sebelum mengeluarkan NFT pun juga dia sudah berkarya gitu dia. Jadi body of work itu sangat penting, dan bagaimana menceritakan diri kita sebagai kreator di dunia NFT yang monsternya beda banget nih gitu dia, audiensnya beda banget, supaya jelas gitu bahwa lo bisa percaya sama gue emang di dalam darah gue ini kayak gini gitu, emang ini gue gitu dia. Dan itu pun sekaligus ngelindungin copyright ya, bahwa keterjaminan otentifikasi copyright itu ada di situ. Jadi ya, Mbak Tia boleh next. Kalau sedikit ceritain tentang flow kurasinya dari pihak kita NFTL, itu dia. Satu, pasti kita nyari gitu. Ada yang propose ada, tapi sampai saat ini kita yang mencari. Kenapa? Karena tahap ini otentifikasi itu sangat penting buat kita sebagai agensi kreator yang mempertemukan kreator dengan kolektor, itu dia. Nah, kenapa? Karena sebelum oke lah ada blockchain ya, gitu. Blockchain itu fungsinya sama kayak gini. Kita semua punya uang kertas pasti ada serial number, gitu. Itu sama analoginya pada saat lo naruh karya NFT lo minting masuk ke blockchain akan dikasih serial number di situ. Di serial number oleh say blockchainnya Ethereum, blockchainnya BSC, Binance dan yang lain-lain. Tapi semenjak udah diminting, udah dikasih serial number istilahnya seperti si uang kertas kita itu dia, peredarannya itu akan selalu terdeteksi gitu. Dan sama kan lewat material, gimana kita bisa ketahuan masalah uang palsu sih? Satu, diraba, surface-nya kertas, medium, material, itu dia. Lalu kedua, serial number. Lalu ketiga, ada hologram. Nah, rupanya lewat blockchain itu sudah sangat membantu untuk memberikan cap otentifikasi gitu. Tapi di sini kita mau memberikan satu dorongan bahwa baik ke kreator ya, dan keamanan buat ke kolektor yang akan kita perkenalkan kreatornya, bahwa signature itu harus tetap ada gitu dalam berkarya. Jadi nggak tiba-tiba biasanya lo gambar unyil tiap hari gitu, atau lo tiap hari gambar gambar anime, lo gambar manga, terus tiba-tiba aku bosen. Pokoknya kalau buat NFT itu mungkin gue bisa explore gaya yang lain, tapi ada sebuah signature yang akan tetap tinggal di situ gitu. Kenapa? Itu bagian dari karya dan perjalanan berkarya yang akan dilihat oleh kolektor juga gitu, atau calon pembeli. Di sini calon pembeli akan ada dua ya, yang sifatnya emang investor, ada yang sifatnya juga trader gitu. Ada yang mau bikin portfolio bagus, ada yang mau jualnya cepet gitu, dapat untungnya cepet, itu dia. Nah, aku balik lagi ke flow kurasi, kayaknya larinya terlalu jauh, gitu dia. Jadi pertama,
di search, kita yang search, minimum udah 2 tahun berkarya gitu. Kalau ngomongin sisi tips sih, abang-abang sisi tips sih udah bawa belas tahun bang gitu. Udah berapa lama coba? Ada baru kemarin lagi. Nah terus begitu jahat banget loh gitu. Nah, terus begitu memiliki akun Instagram. Kenapa memiliki akun Instagram? Karena biar bagaimanapun juga NFT itu ada kaitannya dengan visual. Itu dia. Sama kok, misalnya contoh, mungkin kalau dengar band White Stripes, mereka udah keluarin NFT. Mereka ada kok, gitu dia. Video looping dengan satu beat. Yang beats dari lagu yang terkenal, dan diulang-ulang di looping, dan itu pun di remix supaya nggak kena sama publishingnya gitu. So di sini kenapa ada akun Instagram, padahal lucu ya gitu dia. Dunia ini kuatnya di Twitter dan di Discord gitu. Tapi kita memilih di Instagram karena Instagram itu walaupun masih dipercaya pencitraan gitu, tapi seenggak-enggaknya bisa terdeteksi dari body of work yang udah mereka kerjain, para kreator kerjain ini. Bukan masalah follower gitu. Karena salah satu yang memang cukup laris NFT-nya itu dia. Follower di Instagramnya kecil gitu. Tapi dia bisa founder di Indonesia Community NFT gitu dia, dan dia bisa tetap laku. Jadi beda platform sosial media gitu untuk pemasarannya gitu. Nah, lalu apa yang kita lihat dari apa yang kita cari, aspek signature gitu. Karena apa? Kejujuran dalam berkarya itu tetap bisa kita lihat kalau gitu dia. Style-style yang dibawa bertahun-tahun, setidak-tidaknya 2 tahun belakangan aja, 3 tahun belakangan aja gitu. Wah, masih ada yang bilang Discord aja, iya kak ada di Discord gitu. Tetap iya Discord gitu. Terus segitu unik, progresif gitu. Unik pasti. Kenapa? Kita nggak ngomongin soal satu platform ya, satu platform marketplace, tapi pada saat lo masuk sebagai kreator ke platform atau marketplace yang OpenSea yang worldwide itu, atau Kahen yang worldwide itu, dan yang lain-lainnya, lo akan berhadapan dengan mungkin udah bukan ratusan ribu kreator, tapi udah jutaan kreator, dan itu satu dunia gitu. Gimana mau stand out? Gimana eranya sekarang yang mesti dipikirin kan strateginya ya gitu. Strateginya satu dari bikin karyanya, konsepnya kayak apa, lalu kedua cara menceritakan karyanya dan lo siapa sebagai kreator, lalu ketiga gimana cara kasih tahu dan mereach kolektor itu gitu dia, supaya akhirnya kejual gitu. Gue cuma bisa bilang, karena apa, sama mungkin gue angkatannya sama kayak Jericho gitu ya, kita anak 80, kalau aku mungkin 80-an malah gitu dia. Gue cuma punya statement kayak gini, do your best gitu, fame and fortune will follow. Kenapa? Kalau lu cuman nggak ngelakuin yang terbaik, terus abis itu sisanya ya it's a God's will gitu. Laku apa enggak, ada masalah timing gitu dia, dan masalah trennya lagi seperti apa. Karena jujur NFT itu trennya sangat cepet banget gitu. Hari ini kita bisa ngomong, oh ya trennya kayak gini ya, kayak Bored Ape template tapi warna-warni, karakternya beda-beda, atau ada yang 3D atau ada yang kolase gitu dia. Tapi nanti lihat deh, tiba-tiba kita bisa ngelihat bahwa NFT project atau NFT gamification itu lagi in banget gitu. Nanti bulan depan mungkin udah beda lagi. Kenapa? Karena itu kita ngomonginnya udah bukan cuma lokal Jakarta, lokal Indonesia, tapi kita terinfluence dan cepatnya informasi itu kita udah ngomonginnya se-worldwide gitu. Nah, lalu kedua
setelah kita search, kita lihat ada keunikan dan 3 hal ini setidaknya, jadi ya kita yang akan mengkontak dari NFTL, kita approach, jelaskan do and don'ts, itu dia sama seperti waktu ke H13 Kak Abeng, aku jelasin Kak Abeng do and don'ts-nya gini, segala kalau ke sisi tipsi aku akan ke jalur manajernya, ke Mas Ilham, aku jelasin, aku ajak, aku jelaskan, dan akhirnya kita jelasin sampai ke hands-on technical-nya dan sampai bentuk ke partnership-nya seperti apa gitu. Dan yang ketiga, kreatornya udah start berproses, ataupun jika memang belum sudah berproses, udah ada jadinya gitu ya, gitu dia udah jadi, ya kita akan diskusi lagi tentang masalah gimana ya, apakah mau tetap dikeluarkan sesuai idealisme atau sesuai tren, atau satu lagi masukan tentang harga, terus begitu misalkan mau dirilis berapa edisi, apakah cuma satu, apakah satu token itu mau dirilis 100 edisi, itu bisa terjadi. Karena apa? Dan kita pun juga ngasih insight dari sisi NFTL bahwa kira-kira kalau di platform contoh di toko mall, saat ini kami ada di toko mall, itu dia yang laku berapa, range harganya, terus begitu kira-kira yang jalan terjual cepatnya itu kalau dijual berapa, kita kasih insight gitu, selain tren juga gitu. Nah, dari kreatornya sebenarnya cukup mudah, tinggal menyiapkan materi NFT-nya, biografi, konsep NFT-nya, lalu kira-kira harga jual yang untuk bahan diskusi, dan jika sudah dioper ke kami, masuk ke poin 4, kami upload, datanya akan kita olah. Satu, secara NFT akan kami upload, kita minting, gitu dia. Kami yang menanggung gas fee-nya, kebetulan masih di toko mall, jadi gas fee-nya itu masih pakai Binance, itu dia. Rate-nya hari ini Binance bebas. Satu Binance 7,3 juta ya, kalau nggak salah ya. Masih jauh ya dibandingkan Ethereum. Satu hari ini satu Ethereum 65 juta ya, gitu. Terus begitu datanya kami olah, baik bio dan konsep NFT-nya kami tuliskan. Oh ya, lagi terbang BNB-nya, makasih Dava, gitu. Data dan NFT-nya itu akan kita rewrite ulang, kita akan tulis bio-nya dan bagaimana konsep NFT-nya, karena jujur kita juga ngerti banyak para kreator itu mungkin mereka jago gitu, bikin visual, bikin apa, bikin 3D, bikin ini, tapi bagaimana menjelaskan dirinya gitu, dan menjelaskan konsepnya itu kadang-kadang ada yang bahasanya mungkin jelimet, bahasanya kaku, jadi kita coba paduin supaya audience itu bisa tahu, oh ini orang benar loh, manggung udah bikin dari 2005 atau dari 2010 atau at least 5 tahun atau 3 tahun, udah pernah pameran di sini, udah pernah manggung di sini, kolaborasi sama ini. Itu akan mempengaruhi bahwa iya ya, ternyata ada value-nya. Jadi nggak cuma sekedar harga, tapi apa? Value gitu. Nah, setelah itu kita translate bio dan deskripsi produknya, lalu kita upload bersama NFT-nya sekaligus di meeting, gitu dia prosesnya. Dan setelah itu kita promokan gitu. Pada saat memang eranya kita promokan, kita masuk 2 tahap. Per bulan ini akan ada 3 tahap gitu dia. Satu teaser, lalu di announce availability, oh udah drop nih gitu, udah rilis gitu, ada di sini. Jika memang eranya kita perlu ngerilis press release, menyebarkan press release, kita sebarin, kita rewrite, kita menulis press release, kita bagikan ke teman-teman media. Lalu jika terjual, posisinya di sini kreatornya nggak usah bikin crypto wallet sih, gitu dia. Jika sudah terjual, nanti kita akan transfer dalam bentuk nominal rupiah beserta laporannya, gitu. Karena seperti itu ya, gitu. Nah, mungkin bisa berikutnya Mbak Tia. Nah, oke. Jadi untuk yang sold saat ini lumayan menyenangkan hati ya, gitu dia, dan udah ada juga yang bisa masuk ke secondary market. Nah, ini terkait
terkait tadi apa yang udah diinfokan oleh Mas Riko tadi, bahwa ada yang dari 500.000. Jadi memang kita urutannya dari yang paling tinggi terjualnya sampai yang terendah harga terjualnya, itu dia. Dan ada yang pembelinya sudah menjual kembali. Jadi pertama contohnya seperti ini gitu. Misalkan eranya NFTL merilis NFT-nya Sisi Tipsy, kita berdua setuju untuk menjualnya di seharga 3 juta. Misalkan itu di penjualan ke pertama. Lalu pada saat penjualan pertama laku, langsung dibagi hasilnya bersama ke Sisi Tipsy. Nah, ternyata pembelinya kita sebut aja Mawar ya, gitu. Nah, Mawar menjual kembali, pertama harganya 1,5 juta, tapi habis itu dia menjual di harga 3 juta. Gitu. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa belum tentu mungkin dia adalah fansnya Sisi Tipsy, tapi dia melihat opportunity-nya bahwa gue mau dapetin untung, NFT-nya oke, background-nya bagus, ini pasti otentik, gitu dia. Gue invest, gue beli NFT-nya seharga 1,5 juta, habis itu gue jual 3 juta, dia udah untung berapa tuh? 1,5 juta. Dan pada saat terjual, Sisi Tipsy akan terus mendapat royalti. Itu dia. Dan itu nggak cuma stop sampai di Mawar. Pada saat Mawar udah beli, lalu Mawar jual lagi. Gitu. Tadinya dia beli 1,5 juta, dijual 3 juta, lalu dari 3 juta ini dia menjual lagi di harga 5 juta. Sisi Tipsy akan mendapat lagi royalti. Gitu. Dari harga jual yang baru. Gitu. Jadi beberapa hal yang memang perlu banyak, ya kita masih baru ya di Indonesia ya hitungannya ya gitu. Kalau misalnya di belahan dunia Amerika sana udah dari 2017-2018, kripto udah mulai dari 2015-2014 gitu ya. Mungkin mereka sudah mengerti bahwa bagaimana cara ngasih harganya di secondary market. Kita bisa melihat di sini ada yang fish yang di tengah-tengah, baris ketiga di tengah atas. Kita jual pertama 1,5 juta, dibeli. Kebetulan ini ada fisiknya. Fisiknya itu adalah long sleeve ya, bang ya, gitu ya, fish ya. Terus udah gitu, pembeli yang pertama ini menjual lagi. Kita sebutnya di secondary market, itu langsung dijualnya 200 juta. Gitu. Dan ini memang kita secara transparan bisa kita lihat di dashboard kita, gitu. Dashboard page official partner ya, atau di NFTL. Sama 1,5 juta, di sebelahnya lagi udah masuk second market di 5 juta. Jadi penentuan harga itu memang sebenarnya adalah hak dari kreator atau pembelinya. Pada saat dia mau menjual lagi, dia mau jual berapa gitu. Dan ada lagi ya sebelahnya, kita lanjut lagi, udah terjual di saat angka rupiahnya 1.444.000 itu dia, dan sudah terjual di second market 2,5 juta. Dan yang ya itu yang paling fantastik itu harganya di second market itu 200 juta. Padahal dia modal awalnya dia beli cuma 1,5 juta gitu. Nah, sampai dia beli 500.000 yang terakhir tuh, yang warna hijau muda dan biru muda dan hijau muda, itu dia beli 500.000 di second market, jualnya 50 juta ya, itu dari Azer. Dan kesimpulannya untuk ini semua, salah satunya adalah token NFT-nya memang semuanya unik, semuanya ada cerminan dari si kreatornya, signature-nya ada. Mungkin bisa masuk ke slide berikutnya Mbak Tia. Nah, ini beberapa kesimpulan ya yang kita coba simpulin dari pihak NFTL selaku agensi. Itu dia bahwa satu, penjelasan bio dan produk memang harus jelas, jadi ketahuan pada saat either nanti ada investor atau either ada trader. Itu dia, nanti di sini akan dijelasin kira-kira kalau trader itu apa sih, kayak gimana sih, investor tuh kayak apa sih, gitu dia. Mereka tahu, oh ini emang ada value-nya gitu. Bukan mengenyampingkan bahwa meme-meme itu nggak ada value-nya, ada gitu.
mungkin itu akan bisa lebih buat jualnya cepat, dapat uangnya cepat gitu dia. Mungkin lebih ke trader atau memang buat yang apa ya, kayak guilty pleasure lah ya gitu, lihat meme oh kita bisa tawain gitu. Nah lalu kedua, dari yang kita simpulkan dari yang terjual tadi adalah rata-rata format NFT-nya adalah motion bukan JPEG gitu. Kenapa? Karena ada daya tarik tertentu ya, walaupun cuman GIF simple gitu. Kayak tadi yang dijual oleh Komik Azar, kebetulan Komik Azar itu salah satu komikus digital, ngehits juga gitu dia. Dia jual 500.000 itu cuman kepalanya nongol-nongol aja, GIF aja gitu, looping aja terus gitu dia. Terus begitu mungkin bisa memperhatikan harga jual dan ada karakter yang kuat dan unik. Dan yang terakhir memang backgroundnya ada body of work yang konsisten. Beberapa kreator itu nanya gitu, bisa nggak ya kita jadi full time artist di cuma ngebuat NFT gitu dia. Nah balik lagi aku cuma bisa bilang kayak gini, bahwa nggak masalah gitu dia. Toh NFT nggak totonya musiman hari ini itu sampai besok totalnya NFT itu udah nggak ada lagi kok gitu dia. Akan ada terus kok. Tapi kita bisa nganggap itu jadi kayak sebuah kenapa gitu, kok slide saya hilang gitu. Tapi NFT itu bisa jadi sebuah medium berkarya yang baru ya. Kalau buat saya seperti itu gitu. Dan yang terakhir dari ini kita harus mengenali sebenarnya target marketnya siapa, karena balik lagi itu dia. Kenapa hari ini kita setuju untuk ngobrol di ICDX, kita sharing. Kebetulan mungkin ICDX menganggap kita bertiga ini adalah dunia yang beda dan kita juga sama nih gitu. Menganggap ICDX adalah sebuah dunia yang berbeda juga gitu dia. Bahwa pastinya orang yang memang eranya kemungkinan besar invest NFT, aku ngomongnya invest atau beli NFT adalah orang yang memang sudah beli kripto. Satu itu ya, gitu dia, atau memang ngerti kripto gitu. Kedua, kita bisa ngenalinnya ada 3 gitu dia, 3 jenis pembeli. 1 trader, 2 investor, 3 diehard fans. Kalau memang eranya gue ngefans banget sama LeBron James, gue ngefans banget sama Kobe Bryant, Black Mamba, dia akan ngejar. Sama kayak fanatismenya kita sama band, sama fanatismenya kita sama atlet gitu dia. Makanya NFT di sport itu sangat maju gitu. Sampai semuanya pun kayak WWF, NBA, Top Shot, F1, semua masing-masing udah punya NFT marketplace sendiri gitu untuk bidang mereka. Bola pun malah masuk ke games ya, ada Sorare gitu dia. Nah, mungkin bisa di berikutnya dan dia next. Oke. Cepetan mbak, maju, satu lagi ya, stop. Nah, oke. Ini masih maybe teori gitu. Aku nyampingin ya, kalau misalnya kategori pembelinya dari diehard fans, kenapa? Udahlah gitu, they're going to die and sacrifice their self for you gitu. Dan itu udah pasti kalau misalkan kreatornya famous, udah punya fanbase besar gitu, dan memang target marketnya itu memang ngerti di dunia NFT atau at least main crypto gitu dia. Nah, kita coba bedain antara investor dan trader, bahwa satu, apa yang biasa dilihat investor, dia akan melihat kualitas gitu dia. Satu lagi value, contoh seperti ini. Oke, gue suka karya yang ini, misalkan gue suka karyanya apa, Sissy Tipsy sama Hattertin gitu ya. Nah, tapi ada kemungkinan nggak ya mereka akan berkarya lagi? Mereka akan melihat track record lah ya. Oh, udah pernah manggung di mana, pameran di mana, karyanya apaan aja, aktif berkarya, itu dia. Jadi mereka akan melihat lebih ke value gitu, bahwa oh ini kedepannya dia akan menjadi dia akan tetap produktif, dia akan progresif, dia akan jadi seniman atau musisi yang memang jauh lebih besar lagi dibandingkan sekarang gitu dia. Jadi progres untuk menentukan value. Kenapa? Karena
itu akan nentuin harga jual gitu. Sebenarnya sama aja sih kayak gini. Lo ngeluarin apa? Misalnya Sissy Tipsy ngeluarin CD pertama, gitu. Udah. Setelah lo ngeluarin album ketiga atau album keempat, itu dia. Mungkin CD pertama itu udah ada yang beli kolektor, habis itu dilelang di eBay, gitu kan? Gitu. Jadi harganya bisa jadi tinggi. Kenapa? Itu spekulan. Gitu. Nah, para investor itu ngelihat waktunya itu agak lebih panjang bahwa oh iya, gue ngelihat nih, oke, ini perjalanan karirnya, diskografinya, pamerannya oke, gitu. Gue beli, gue invest. Gitu. Gue akan jual pada saat yang tepat, pada saat eranya mungkin lo keluar, lo menang, misalkan contohnya abeng pameran solo di Berlin, atau mungkin ternyata Sissy Tipsy itu dapat Emmy Award, menang, udah ada achievement tertentu, eranya mereka melihat bahwa oke, ini saat yang tepat buat gue jual, gitu. Nah, itu berarti mereka melihat value. Tentunya karakter unik tadi, sistem motionnya, konsep MFT-nya, terus background track buat lihat potensi ke depan. Sedangkan trader rata-rata ngelihatnya adalah oh oke, ada berapa ya? Oh, harganya gimana ya? Bisa nggak ya? Misalkan eranya, oh ini lagi murah nih, ya gue beli yang murah, habis itu gue naikin. Gue beli cepetan, habis itu gue ngambil selisih jual untungnya dan gue jual cepetan. Gitu dia. Jadi tentunya background track juga diperhatikan dua-duanya ya gitu. Tapi ya tadi mungkin kalau di sisi kita itu memang kita di tahap awal ini lebih merekrut atau mencari kreator, bekerja sama ya, partnership dengan kreator yang memang tujuannya adalah mungkin lebih ke investor, gitu dia. Kenapa? Karena ya memang kualitas para kreatornya memang ya udah nggak usah ditanyain lagi gitu, baik autentifikasinya, pemahaman mereka berkarya, proses mereka berkarya, itu kan hal-hal yang harus dihargai ya, gitu. Apalagi ya kita nggak usah cuma ngomongin masalah seniman lah gitu, atau visual lah, atau lukisan, atau patung lah, tapi musik pun juga seperti itu gitu. Mau musik metal, musik apapun gitu. Nah, ini masih dalam rangka the maybe teori gitu ya, tapi mungkin bisa dikasih masukan juga dari Mas Riko bahwa dunia bursa tuh ada juga kan yang namanya investor, ada juga yang tujuannya jadi trader gitu. Ada yang mau nabung, ada yang mau jualnya cepet, liatin selisih jual, harga kripto, forex, emas gitu. Jadi ada kok seperti itu, dan hal ini yang perlu kita sadarin, dan ini aku selalu sering banget ngasih tahu ke kreator bahwa lo nggak bisa ya nyamain kayak lo jual album. Kalau ke musisi, lo nggak bisa nyamain kayak lo seniman pameran dan ketemu para kolektor lo yang biasa di galeri gitu. Ini ceritanya beda, audiensnya beda gitu. Bahwa kalau lo manggung, lo jualan album, terus seperti itu, ini dunia baru gitu ya. Kalau bisa ditanya, nanti akan jadi metaverse, kejadian. Nanti lo akan masuk sebuah dunia kayak mobile games, eranya semuanya NFT-nya ada, dan eranya NFT-nya itu bisa jadi utilities, lo bisa tukar jadi barang keperluan sehari-hari gitu. Hopefully satu hari ada SIM NFT sih gitu. Kalau gue Oke. So, sekali lagi, ini adalah maybe teori yang coba aku adapt dari dunia investasi juga, karena ya dikit banyak aku main saham, dikit banyak aku main reksadana, dikit banyak aku main kripto. Jadi mungkin pertimbangannya bisa seperti ini, terlebih buat para kreator buat kenalin target marketnya gitu. Nah, next Mbak Tia. Ya, seperti ini sih ya, kira-kira dashboard tampilan ada siapa aja, terus gitu laporannya seperti apa. Jadi pada saat, lucunya ya, pada saat eranya tadi ya, contoh, dibeli sama Mawar, terus Mawar satu hari pengen jual lagi, akan tercantum kok secara transparan di dashboardnya NFTL atau di dashboardnya para partner ya, merchant. Ini maaf,
karena kami masih di fase 1, masih di toko mall, jadi memang contoh kasusnya hanya di toko mall, gitu ya. Tapi di situ kelihatan edisinya ada berapa, harga jualnya berapa, dan jika dijual kembali itu harganya jadi berapa, itu ada, dan siapa yang menjual kembali gitu. Biasanya ada nomornya, nomor apa ya, berarti kan nomor walletnya ya Mas Riko ya gitu. Nah Benar, Mbak. mungkin bisa next Mbak ya. Bentar ya, minum dulu. Nah, dari sekian banyak, mungkin dilanjutin aja Mbak Tia, nggak apa-apa. Dari tadi yang aku bilang bahwa udah ada 26 NFT segala ini itu, kebetulan di toko mall itu harus engage dengan fisik, itu dia. Dan semuanya tuh fisiknya memang semua dengan sesuai dengan karakternya mereka, gitu dia. Kenapa? Gitu. Apa nggak takut nggak laku? Kalau misalnya ditanya takut nggak laku, kemungkinan nggak laku itu selalu ada kok, gitu dia. Nanya deh, maksudnya nanya aja sama sisi tipsi. Kalau misalnya kita konser gitu ya, gitu, kita ngadain konser, pasti selalu ada kan rasa bahwa rame nggak ya. Itu Masih salah. kan sama kan ya, sama kayak laku nggak laku gitu. Kalau konser sama kayak mungkin kayak Abeng, kayak Benham gitu dia. Gue ngeluarin ini, respon orang gimana ya? Gitu, negatif kah, positif kah? Misalkan eranya gue keluarin merchandise official dari Hattertin, itu seperti apa ya, gitu dia. Jadi perasaan masalah laku nggak laku itu memang selalu akan ada sih, gitu dia. Mau ngeluarin apapun di dunia apapun, di dunia makanan pasti ada. Tapi buat gue balik lagi dari strategi dari para kreatornya, gitu. Lu mau cari apa, gitu? Cari target segmen baru. Nah ini juga yang sering gue ngomongin sama teman-teman kreator, gitu. Musisi, kita sempat ngobrol sama Endang Sukamti, gitu dia. Gue kemana ya gitu, kira-kira strategi lo apa gitu. Oh gue mau cari target market baru gitu, ini dunia yang the whole new world banget buat gue. Oh ya hajar aja gitu. Waktu ngobrol sama Eric segala ini itu, terus akhirnya mereka join up gitu, dan sangat menarik gitu. Mereka fisiknya NFT-nya motion, drummernya, kostum drummer mereka kayak superhero gitu dia. Dan fisiknya sendiri pun itu dibanding dengan tokennya itu adalah yaitu kostum drummernya yang dikasih gitu. Jadi kayak rockabilly ya, dan lo nggak akan